Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di program Morning Devotion. Dan pagi ini kembali kita akan masuk di tema yang ketiga, bagian yang ketiga dari tema karakter Allah mencari yang hilang. Dan pagi ini kita akan masuk di dalam perumpamaan yang ketiga, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur buat pagi hari ini. Oleh anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan sebentar kami mau kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kami melangkah sepanjang hari ini, biarlah kebenaran-Mu boleh menjadi kekuatan buat kami, sehingga hidup kami Tuhan boleh terus berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita. Yang pertama kita membuka dulu Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai yang ke-15. Untuk perumpamaan tentang anak yang hilang ini saya akan bagi dalam dua bagian, dua seri. Dan kita akan melihat yang pertama Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ayat 14, setelah dihabiskannya lah semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ayat 15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Kekasih Tuhan, kisah anak yang hilang ini kita akan mulai dari anak yang bungsu. Ayat 11 sampai 13. Kepergian si anak bungsu meminta ayahnya memberikan bagian harta yang seharusnya baru ia peroleh setelah ayahnya meninggal dunia. Nah, saudaraku, anak itu berpikir ia dapat lebih berbahagia apabila jauh dari rumah. Permintaannya itu egois dan keras kepala. Itu pasti amat menyakitkan hati sang ayah. Tetapi apabila si anak dipaksa untuk tetap di rumah akan terasa seperti penjara baginya. Maka dengan berat hati, ayahnya membagikan hartanya untuk kedua putranya. Menurut tradisi, anak sulung memperoleh 2 kali lipat dari yang didapat adiknya. Anak bungsu itu membawa harta warisannya dan pergi ke negeri yang jauh. Ayat 13 menjelaskan tentang tujuan. Anak bungsu mengira hidup jauh dari rumah akan membuatnya lebih bahagia, karena ia tidak lagi dibatasi oleh orang tuanya. Ia bertindak menuruti dusta bahwa aturan ayahnya adalah hal yang menyedihkan. Ia mempercayai dusta setan bahwa dosa mendatangkan kesenangan. Sebagaimana setan membuat Adam dan Hawa melakukan tujuan baik Allah dengan mengajukan pertanyaan, tentulah Allah berfirman. Begitu pula si anak bungsu melakukan ayahnya. Semua tempat yang ada di luar kehendak Allah adalah negeri yang jauh. Ayat 13 sampai 15 menggambarkan tentang kemiskinan. Negeri yang jauh itu menjanjikan kemerdekaan, tetapi sesungguhnya memperbudak anak muda tersebut. Ketika uangnya masih banyak, pemuda itu dikelilingi banyak teman, sahabat. Tetapi ketika uangnya sudah habis, ia ditinggal dalam kemiskinan. Nah, ia bekerja pada seorang non-Yahudi untuk memberi makan ternak babi. Ia mencoba untuk menyantap makanan babi, tetapi itu bukan makanan untuk manusia. Manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Allah. Ia tidak akan pernah memperoleh kepuasan jiwa di dalam dosa. Ayat 17 sampai 19 itu suatu keputusan dari si bungsu untuk kembali. Ketika ia menyadari keadaannya, hal itu merupakan sebuah kalimat cerita
Dosa adalah kegilaan moral. Anak muda tersebut kini memiliki kesadaran akan ayahnya. Ia berpikir, para pelayan di rumah lumayan sejahtera. Ayah adalah orang yang baik. Saya akan kembali kepadanya, mengakui dosa saya, dan memohon untuk dijadikan pelayannya. Kesadaran dan penyesalannya terwujud dalam tindakan. Ia melakukannya. Sungguh jauh lebih baik baginya kembali kepada ayahnya daripada tenggelam dalam sengsaranya karena mabuk-mabukan atau menyerah dan melakukan bunuh diri karena putus asa. Ayat 20-24 itu mengisahkan tentang penerimaan. Ayahnya sudah melihatnya saat ia masih jauh. Sang ayah pasti selalu berharap dan menantikan kepulangan putranya. Ayah tersebut berlari untuk mendapatkan putranya, lalu memeluk dan menciumnya. Si anak memulai pengakuannya. "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Ayat yang ke-21. Pemuda itu telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Pemuda itu tidak perlu mengajukan permohonan yang sudah ia rencanakan. "Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Ketika sang ayah mendengar pengakuan anaknya, ia memaafkan sepenuhnya, memberinya tanda bahwa ia adalah putranya, dan dengan penuh sukacita memerintahkan untuk disiapkan sebuah perjamuan. "Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Yesus sedang mengatakan bahwa belas kasihan Allah lebih besar daripada yang berani kita minta, dan bahwa hati kebapaannya rindu untuk memberikan pengampunan kepada setiap kita, orang-orang yang mau mengaku dan mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Inilah kisah dari si bungsu yang sudah kita baca tadi. Dan saudaraku, saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami satu kesalahan. Dan ketika kita mengalami satu kesalahan, marilah kita mau ambil keputusan seperti si bungsu untuk kita kembali kepada Tuhan. Jangan tunda waktu lagi. Inilah waktunya, kesempatan untuk kita kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan menolong kita sepanjang hari ini melakukan setiap aktivitas kita, dan Tuhan memberkati setiap apa yang kita kerjakan di hari yang ketiga di bulan Desember. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.